Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fifki Yoga Nindra, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini yang berjudul atau bertemakan Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi di sini apa ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, biografi Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Langsung saja ke materi kita yang pertama yaitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Pada saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada situasi yang krusial. Siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin? Kepemimpinan Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Berikut beberapa poin penting yang menjadi latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama, tidak adanya penetapan penerus secara langsung. Yang kedua, perlunya kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, peran para sahabat Nabi. Yang keempat, perlunya musyawarah dan juga mufakat. Dan yang kelima, munculnya Khulafaur Rasyidin. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, dan penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya pengganti Rasulullah atau Khalifati Rasulillah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah atau pengganti Rasulullah, yang dimaksud adalah pengganti Abu Bakar. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka semua adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang tercatat paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya pada saat masa kerasulan Nabi Muhammad. Selanjutnya, materi yang ketiga, biografi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan tokoh yang istimewa. Mereka adalah para sahabat Rasulullah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut berjuang dalam berdakwah dengan Nabi selama di Mekah dan di Madinah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan pelik, atau memiliki azimah, fakih, penyabar, rendah hati, wira, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Selanjutnya, yang kedua, Umar bin Khattab. Julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Dan Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi dengan berbagai prestasi yang monumental. Yang ketiga, Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapat petunjuk dan memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan juga terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, yaitu 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Dan yang terakhir, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW yang diberitakan masuk surga. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, yaitu 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 666 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu prestasi Khulafaur Rasyidin. Banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Adapun prestasi dari masing-masing Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun, meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Di antaranya yaitu yang pertama, menumpas kelompok pembangkang dan perbaikan sosial. Yang kedua, kodifikasi dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan dan pengembangan wilayah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab mengemban jabatan sebagai khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai Umar bin Khattab sebagai berikut, yaitu yang pertama, perluasan wilayah dakwah Islam. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Yang keempat, Dewan Pemilihan Khalifah. Selanjutnya ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan yaitu yang pertama, kodifikasi mushaf di Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah dakwah Islam. Selanjutnya yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Sepeninggalan Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun. Adapun prestasinya yaitu yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau baitul mal. Yang ketiga, memajukan ilmu nahwu. Dan yang keempat, pembangunan kota Kufah. Nah, jadi itulah penyampaian atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.